أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النصور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي بنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن النفس لا تشبع ومن الدعوة لا مستجب لها. اللهم ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. Para jamaah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh, semoga kita sekalian dimuliakan dan diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak sekali kepada kita sekalian. Di antaranya pada hari ini, pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melengkapi serta menyempurnakan seluruh peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan kita. Ikhwani fiddin ukhatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan serial Al-Wala wal Bara, satu kelaziman, sebuah keharusan yang lazim, yang konsekuensinya harus ada pada diri seseorang yang telah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka al-wala wal bara, yaitu sikap untuk mencintai dan membela agama Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya, ini harus ada pada diri kita sekalian yang bersyahadat, yang menyaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, untuk ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kalimat la ilaha illallah menuntut satu kelaziman, suatu keniscayaan, kepastian yang harus ada, yaitu al-bara, berlepas diri, membenci, memusuhi serta memerangi seluruh peribadatan atau sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin ukhatal iman rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan tentang kaum muslimin yang telah bersyahadat tetapi
hidupnya tidak diatur dengan syariat Islam. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya? Al-Quran menjelaskannya seperti apa? Maka mari kita lihat di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-49, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuk am ba'di ma anzalallahu ilaik wa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu liyu'adzibahum biba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menerapkan hukum Allah. Wa anihkum bainahum, yaitu memberikan ketetapan hukum antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ya, ini orang-orang kafir yang tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tentu ini ada syaratnya para jamaah sekalian. Ketika orang-orang kafir baik dari Yahudi dan Nasrani ingin tinggal di Madinah, maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil perjanjian, menetapkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang ingin tinggal di Madinah, yaitu orang-orang kafir yang ingin tinggal di Madinah. Syaratnya bagaimana? Syaratnya tidak lain ada di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-29. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qatilul ladzina la yu'minu billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasulahu wala yadinuna dinal haq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah ayyadhi wa hum saghirun. Ayat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala ketika orang-orang kafir yang ingin tinggal di Madinah, maka Allah perintahkan untuk memerangi. Yang pertama itu, Pak. Jadi peperangan ini para jamaah sekalian jangan diartikan secara harfiah, yaitu membunuh dan terbunuh. Tetapi ayat ini memberikan suatu pilihan, yaitu merupakan suatu kekuasaan. Ketika kekuasaan itu ada di tangan Nabi Muhammad SAW, yakni ketika perang itu dimenangkan di dalam perebutan kekuasaan, maka Rasulullah SAW sebagai penguasa yang menguasai kota Yathrib atau Madinah ketika itu, maka Rasulullah diperintahkan untuk memberikan ketetapan kepada orang-orang kafir yang ingin tinggal di Madinah. Nah, ketetapan ini di dalam Al-Quran surat At-Taubah tersebut diartikan dengan perang. Bagaimana kemudian penjelasannya? Maka dapat kita lihat tafsir di dalam penafsiran Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menerangkan bahwa peperangan dimaksudkan adalah menetapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir yang ingin tinggal di Madinah. Kemudian oleh
para ulama salafus saleh, ketetapan ini disebut sebagai piagam Madinah atau Madinah Charter, ya. Piagam Madinah, di mana piagam itu mutlak berada di kekuasaan Islam dalam rangka untuk mengatur bagaimana orang-orang kafir itu harus beradab, berakhlak terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, para jamaah sekalian, sejarah Islam pun telah menorehkan satu sejarah yang sangat gemilang, ditulis dengan tinta emas oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya. Yakni ketika beliau memenangkan peperangan dengan orang-orang Romawi, ya, kemudian menguasai Syam, kemudian dari situlah kemudian Syam atau Suriah hari ini. Kalau dulu Syam itu termasuk Palestina, kemudian Yordania, sebahagian juga sebagian daripada kota Yaman, ya. Ini semua dikuasai oleh Umar bin Khattab. Kalau hari ini Palestina sudah tidak menjadi bagian daripada Suriah, tetapi nanti di akhir zaman Al-Imam Al-Mahdi kemudian akan menyatukan mengembalikan Syam seluruhnya, Yordania termasuk di dalamnya, Palestina termasuk di dalamnya, sekaligus juga Suriah, ya. Itu semua akan disatukan oleh Imam Mahdi ketika pasukan Imam Mahdi keluar dari Syam menuju ke Palestina, kemudian membebaskan Al-Quds, yaitu masjid yang pertama yang dibangun oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Palestina, ya, yang ditetapkan sebagai bangunan masjid tempat sujud, ya. Maka ikhwan fillah akhwatal iman rahimani rahimakumullah, ketika Syam dikuasai oleh Umar ibn Khattab, kira-kira berapa jumlah kaum muslimin yang ada di Syam ketika itu? Dan berapa jumlah orang-orang kafir, terutama Nasrani yang paling banyak mayoritas, dan berapa jumlah orang-orang Yahudi? 90% dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin jumlahnya cuma 10% ketika itu. Tetapi dengan Nasrullah, dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, Umar bin Khattab kemudian menguasai Syam. Subhanallah, Allahu Akbar, luar biasa para jamaah sekalian. Dan inilah, setiap kita membicarakan tentang perjalanan dakwah dan perjuangan salafus saleh, maka pasti di dalamnya tentu ada penguasaan tempat-tempat yang dikuasai oleh kaum muslimin, ya. Maka kemudian jika sebahagian kaum muslimin mengaku sebagai pengikut salafus saleh, maka ini yang dilakukan oleh para sahabat, dan ini terus sampai akhir zaman, kata Rasulullah. La yablughunna hadzal amr, kata Rasulullah. La yablughunna hadzal amr, pasti akan sampai, ya, urusan-urusan din ini, urusan-urusan daripada agama ini. Ma balagha wan nahar laila wan nahar, ma balagha laila wan nahar, sebagaimana sampainya malam dan siang, ya. Jadi urusan-urusan din ini, urusan-urusan agama ini akan sampai ma balagha laila wan nahar, seperti sampainya matahari ketika terbit dan ketika terbenam, ketika malam dan ketika siang. Agama ini akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Baita madarin wala wabarin, tidakkah itu perkotaan, madarin au wabarin, ataupun itu pelosok-pelosok, sampai ke pelosok manapun, selama itu berada di atas muka bumi Allah, maka Islam akan sampai ke sana. Sampainya dengan apa? Dakwah wal jihad fi sabilillah. Bukan hanya dakwah para jamaah sekalian. Kalau hanya dakwah, maka inilah kondisi yang hari ini terjadi.
dakwah akan dipersekusi, dakwah akan dihalangi, kecuali dakwah mendukung pemerintah, ya. Kalau dakwah mendukung pemerintah, diberi fasilitas, bahkan dibangunkan masjid, diberi fasilitas, bahkan dilindungi pengajian itu oleh orang-orang kafir, baik yang asli maupun yang murtad, termasuk Indonesia ini, mohon maaf. Maka dakwah-dakwah yang mendukung pemerintah pun akan dilindungi oleh pemerintah dan akan difasilitasi oleh pemerintah. Tapi bagaimana dakwah yang dilakukan oleh salafus saleh? Tidak lain, dakwah itu didukung dengan jihad fi sabilillah, dan itu dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, menguasai Syam yang begitu luas, yang jumlah orang-orang kafir 90% dikuasai oleh Umar bin Khattab, yang hanya 10% kaum muslimin tinggal di Syam, tapi berlaku hukum Islam. Lalu bagaimana logika yang kita pakai, yang kita narasikan, jika ketetapan sebuah negeri muslim itu dikatakan negeri muslim ketika dikuasai oleh orang-orang kafir, maka itulah negara kafir, walaupun itu penduduknya mayoritas jumlahnya yang terbesar adalah kaum muslimin. Maka ketika yang berlaku hukum kafir, maka itulah disebut darul kufur, negeri kafir. Kenapa? Karena negara itu dijalankan oleh pemerintahan yang melaksanakan hukum-hukum selain hukum Allah. Maka ketika Syam dikuasai oleh Umar bin Khattab, ditegakkan yang disebutkan di dalam kitab Al-Wala' wal Bara' itu Asyurutul Umariyah. Asyurutul Umariyah, syarat-syarat yang diberlakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab sangat cerdas. Ketika Syam dikuasai, jumlah kaum muslimin cuma 10%, mayoritas adalah orang-orang kafir. Umar bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang masih mengingat, yang memiliki catatan tentang piagam Madinah? Waktu itu belum disebut piagam Madinah. Umar ibn Khattab belum menyebutkan Madinah Charter, belum. Tapi menyebutkan syarat-syarat yang diberlakukan oleh Allah dan Rasulnya ketika di Madinah, ketika orang-orang kafir ingin tinggal. Sebagaimana syarat tadi di surat At-Taubah, qatilul ladzina la yu'minu billahi wala bil yaumil akhir, perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada yaumil akhir. Ini golongan yang pertama yang harus diperangi, dalam tanda kutip harus diatur dengan hukum Allah. Itu maksudnya perang. Nggak mau perang fisik, tidak ada pilihan. Karena pilihan itu yang pertama ditawarkan Al-Quran dan Sunnah. Mau menerima Islam, silakan masuk Islam, ya, kamu akan aman. Tidak mau menerima Islam, boleh tinggal di Madinah dengan syarat, ada syaratnya. Maka syarat-syarat dari Rasulullah SAW yang berjumlah 24 untuk orang-orang kafir dan 23 untuk orang-orang beriman, itu disatukan oleh Rasulullah menjadi 47 pasal untuk mengatur kehidupan manusia, baik dia mukmin maupun dia kafir, diatur oleh Rasulullah SAW. Kita akan sampai pada catatan itu nanti, insya Allah. Tapi ini sebagai sebagai pembuka saja untuk menjelaskan tentang bagaimana kondisi perbandingan antara kondisi umat Islam ketika dikuasai oleh orang-orang kafir dengan hukumnya. Dan jadi kalau kita menggunakan kalimat di dalam surat At-Taubah ini, bahwa kita ini sedang diperangi, artinya kita diatur dengan hukum selain hukum Allah, itu artinya kita diperangi menurut kalimat di dalam surat At-Taubah 29. Karena kalimat itu berbunyi perangi, wa qatil, perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada yaumil akhir, perangi orang-orang yang tidak mengharamkan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan perangi orang-orang yang tidak beragama, wala yadinu dinal haq, orang-orang yang tidak
yang beragama dengan agama yang tidak benar. Siapa mereka? Minalladzina utul kitab, yaitu orang-orang ahlul kitab. Ya. Mereka beragama, tapi agama itu oleh Allah dikatakan agamanya tidak benar, sudah menyimpang. Ya. Dan ini sangat kompatibel sampai hari ini, bahwa Injil sudah dirubah-rubah sekian kali, Taurat sudah tidak ada. Ya. Maka Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab Allah yang semuanya diturunkan oleh Allah itu menjadi sempurna ketika diaplikasikan, ya, diterapkan di dalam kehidupan. Itulah kesempurnaan Al-Quranul Karim. Bukan hanya dihafal, bukan hanya disuarakan dengan suara yang merdu, kemudian hafalannya dilombakan, suaranya dilombakan, selesai. Oh tidak, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Tidak seperti itu para jamaah sekalian. Bahkan ada ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ancamannya bagaimana? Mari kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat ke 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yakfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairih innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum, dan sungguh ya, telah kami turunkan fil kitabi, dari kitab kami ini, kata Allah, an idza sami'tum, jika kalian mendengarkan ayatillah, ayat-ayat Allah, yakfaru biha, diingkari ayat Allah, wa yastahza'u biha, kemudian ayat Allah itu diolok-olok, diperolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan sekali-kali kalian duduk ma'ahum, bersama dengan mereka, hatta yakhudhu fi haditsin ghairih, sampai mereka membicarakan sesuatu yang lain dari ayat-ayat Allah itu. Innakum idzam mithluhum, jika kalian melakukan itu, duduk bersama orang-orang yang mengkufuri, mengingkari ayat Allah dan menghinakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bersumpah, ya, innakum, sungguh jika kalian melakukan itu, idza misluhum innallaha jami'ul, ya, idza misluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannama jami'an, sungguh Allah akan mengumpulkan, innallaha jami'ul kafirin wal munafiqin fi jahannama jami'an, Allah akan kumpulkan orang-orang kafir dan kita termasuk orang-orang munafik. Bayangkan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada orang ketika berkumpul, misalkan di kelurahan atau di kecamatan atau bahkan di anggota DPR, di gedung DPR, ya, kemudian ditawarkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, untuk diberlakukan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka kata Allah, jika kalian melihat, mendengar, ya, an idza sami'tum ayatillahi yakfuru biha, jika kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari, ditolak, dikufuri oleh mereka, ya, wa yastahza'u biha, dan kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diolok-olok, dijadikan standing komedi standing misalkan, menggunakan ayat Allah, dijadikan lawaan, na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka Allah berfirman, jangan kalian duduk dengan mereka. Jika ayat-ayat Allah ditawarkan untuk dilaksanakan lalu diingkari oleh mereka, maka Allah bersumpah, jangan kalian duduk, karena sesungguhnya kalau kamu Islam, maka kamu menjadi munafik. Innallaha jami'ul kafirin wal munafikin jami'an. Maka berubah. Maka ikhwan fillah ikhwatul iman, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab
Dan apa nama negeri Syam ketika jumlah penduduknya itu adalah orang kafir? Maka berubah. Syam yang tadinya disebut sebagai Darul Kufr, ya, negeri kafir, ketika Islam datang, ketika Umar bin Khattab memenangkan peperangan, lalu ditegakkan Islam, ditegakkan syariat Islam di Syam, maka Syam berubah menjadi Darul Islam. Kenapa? Karena hukum Islam berlaku, bukan karena jumlah. Definisi Islam atau kufur itu sementara dikaitkan dengan kuantitas. Tidak. Allah tidak butuh kuantitas, Allah tidak butuh jumlah, Allah butuh kualitas. Kalau kualitas negeri itu ditegakkan Islam, maka itulah negeri Islam. Tapi secara kualitas, jika negeri itu dikuasai oleh orang-orang kafir dan diberlakukan hukum kafir, maka kita sebut itu negara kafir, bukan dari jumlahnya. Bagaimana Umar menyebutkan Syam yang tadinya disebut sebagai Darul Kufr, sebagai daerah atau daulah negara kufur, karena jumlah orang-orang kafirnya banyak di situ. Tetapi ketika Islam datang, berubah. Walaupun jumlahnya masih banyak orang kafir, maka berubah nama itu menjadi Darul Islam, karena berlakunya hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dalil yang membantah orang-orang yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah Darul Islam. Bukan. Indonesia adalah Darul Kufur menurut ilmu. Kenapa? Karena hukumnya yang menjadi suatu ukuran kualitasnya adalah Islam itu sendiri, bukan jumlahnya. Jumlahnya memang kaum muslimin, tetapi negeri ini masih disebut sebagai negeri kaum muslimin. Kenapa? Karena negeri itu jumlah penduduknya banyak orang-orang muslim, tetapi negaranya adalah negara kufur, karena negara ini memberlakukan hukum selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kemudian ketika hukum Allah ini tidak diberlakukan di tengah-tengah kaum muslimin yang mayoritas ini? Kemarin dari yang kelima tentang bahayanya kaum muslimin tinggal di negeri kufur, ya. Maka kita lanjutkan poin yang keenam. Kalau yang kelima kemarin itu, yaitu ada kecondongan, ya, kecondongan untuk bersahabat, mengangkat orang kafir sebagai pemimpin dan menjadikan sahabat orang-orang kafir ini sebagai sahabat mereka. Naudzubillah. Ini yang menjadi konsekuensi yang harus diterima jika Islam tidak diatur atau kaum muslimin tidak diatur dengan syariat Islam. Maka kaum muslimin akan condong kepada orang-orang kafir, menjadikan orang kafir sebagai sahabat, bahkan mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Yang keenam, yaitu memberikan sanjungan dan bermanis muka dengan orang-orang kafir dan bersikap menghormati kekafiran mereka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ikhwan fi din uqatal iman rahimani rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qalam, ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayat yang ke-9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waddu law tudhinu fayudhinun, waddu law, ya, dan sungguh mereka itu, ya, akan menjadi baik jika kamu juga berbuat baik kepada mereka. Artinya, jika kita tidak mengatakan kafir kepada mereka, cukup mengatakan non muslim sajalah, jangan kafir, sebagai penghormatan kepada mereka. Naudzubillah min dzalik. Ikhwan fi din wa iman rahimani rahimakumullah. Maka mereka menginginkan agar kita ini tidak mengucapkan kekafiran kepada mereka. Padahal Allah perintahkan, ya ayyuhal kafirun, kul, katakan Muhammad, kul ya ayyuhal kafirun,
Kita tidak pernah melihat ada ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan ghairul muslim. Kalau ghairul Islam ada, ya. Ghairul Islam Madinah, ya. Karena Islam itu adalah din, adalah agama, adalah aturan, maka selain aturan itu disebut ghairul Islam. Tapi bagi manusianya tidak ada ghairul muslim. Di Al-Quran tidak ada. Tidak ada satu ayat pun. Yang ada itu qul ya ayyuhal kafirun. Dan kata-kata kafir ini melekat, menjadi include, menjadi satu dalam manusia. Iman wal kafir. Orang itu kalau disebut iman, senang dia, walaupun dia sudah kafir. Coba perhatikan, wahai saudaraku yang beriman, atas nama nasionalisme, senang mereka. Tapi kalau dikatakan ya ayyuhal kafir, hei kafir, ngamuk pak. Tapi itulah agama kita. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu, ya. Asyidda alal kufar ruhama'u bainahum. Asyidda alal kufar, tegas untuk memanggil sebagai hei orang kafir, ya. Maka inilah fitnah yang akan menimpa kaum muslimin jika Islam tidak menjadi aturan bagi kehidupan kaum muslimin, bahkan diatur oleh mereka orang kafir, maka mereka pun merasa bahwa kita sama dengan mereka. Naudzubillah. Maka akan timbul rasa hormat kepada mereka. Jangan katakan kafirlah, katakanlah non muslim. Itu yang ngomong ulama. Bayangkan itu. Tidak ada keterangan satupun di dalam riwayat ataupun hadis ataupun ayat. Tolong carikan. Memanggil orang kafir itu dengan non muslim, ghairul muslim. Di mana riwayatnya? Di mana sejarahnya? Di mana hukumnya? Tidak ada. Belum pernah saya mendengar dan belum saya melihat transkripnya, belum ada. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita dengan ilmu yang telah kita pelajari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan amal kita dengan ilmu yang telah kita pelajari ini. Ikhwan fillah ukhatul iman rahiman rahimakumullah, kami mohon maaf kalau ada salah dan kelirunya. Inilah yang bisa kami sampaikan. Fa insyaallah mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat terutama bagi diri kami dan kita sekalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma rabbana asrif anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'un qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.